Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama intinya, jawabannya hampir sama. Saya akan membacakan pertanyaan tersebut. Assalamualaikum Abah. Kalaulah memanggil anggota perwiridan, mohon doanya dari mereka, dari kawan-kawan perwiridan, apakah dibolehkan Abah? Jadi ini maksudnya insya Allah pada saat umroh. Jadi karena di sini tidak jelas ya, intinya bolehkah memanggil anggota perwiridan dan mohon doanya dari teman-teman perwiridan? Apakah boleh Abah? Maksudnya pada saat mungkin mau umroh atau pada saat sedang umroh, bisa juga seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Apakah waktu kita umroh yang di rumah harus selamatan, harus yasinan, dan harus ngedoain yang umroh? Maksudnya harus selamatan, harus yasinan, sambil mendoakan yang umroh. Apakah itu harus dikerjakan? Baik Bapak Ibu, jadi dua pertanyaan ini insya Allah jawabannya hampir sama ya. Jadi pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, memang saya pernah mendengar ya, bahkan pernah juga melihat ya, ada ya, beberapa orang yang melakukan hal yang demikian. Misalnya pada saat haji ini umpamanya. Umpama ada orang di dalam keluarganya, umpama orang tuanya haji, yang melaksanakan haji itu kan insya Allah sekitar 40 hari. Ya, di sana 40 hari. Nah, kemudian keluarganya biasanya mengadakan acara. Ya, mengundang keluarga, mengundang tetangga-tetangga ya, yang dekat umumnya, kemudian membuat acara. Ya. Di antaranya tadi yasinan, baca Al-Quran, kemudian juga ya, berdoa dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian juga ini tadi pertanyaan, bolehkah saya memanggil teman-teman untuk wiridan? Ya. Cuman di sini tidak dijelaskan kapan wiridannya, tapi insya Allah biasanya bisa saja pada saat mau berangkat, bisa juga pada saat orangnya sedang umroh. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Ya. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan suatu ibadah, ibadah apa saja? Saya sangat-sangat menyarankan, kalau yang namanya saran itu boleh dipakai, boleh tidak. Namanya saran. Nah, di sini saya menyarankan pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, diusahakan mengikuti tuntunan Nabi. Dan di dalam pelaksanaannya juga melihat apakah sahabat-sahabat Nabi itu mengerjakan apa tidak. Ini sebagai barometernya, sebagai patokannya. Jadi umpamanya Nabi tidak mengerjakan, tapi para sahabat itu mengerjakan, itu bisa dilakukan. Tapi kalau Nabi sendiri tidak melakukan, para sahabat juga tidak melakukan, saya sangat menyarankan supaya tidak perlu melakukan. Itu yang pertama. Kenapa kok seperti itu? Ada dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada bagi kamu sekalian contoh yang baik yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya Allah itu memerintahkan kepada kita bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada contoh.
Ya, terutama di sini ya, kita diusahakan mencontoh tata cara ibadahnya. Jadi yang namanya ibadah itu ada syariatnya, ada aturan-aturannya. Itu ya. Nah, di samping itu Bapak Ibu, ya, apabila kita membuat aturan sendiri atau umpamanya karena tidak enak sama orang lain, dikhawatirkan akan menyebabkan amalannya rusak, amalannya tidak diterima. Ya. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan, ya, apabila Bapak Ibu ingin melakukan suatu amalan, itu silahkan bertanya kepada orang yang memiliki kepahaman, memiliki ilmunya. Apakah benar ada tuntunannya? Itu ya seperti itu. Nah, karena sepengetahuan saya Bapak Ibu, pada saat Nabi beserta sahabat-sahabatnya umpama pada saat ingin melaksanakan umroh atau haji, itu biasanya ya, Nabi beserta para sahabatnya cukup menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal dan lain sebagainya untuk perjalanan menuju kemana? Menuju ke Mekah untuk umroh maupun haji. Tidak membuat acara, pertama. Yang keduanya, ya, keluarganya Nabi yang ditinggalkan juga, ya, insya Allah tidak melakukan acara. Misalnya mengundang tetangga-tangganya, mendoakan dan sebagainya, tidak seperti itu. Walaupun itu merupakan hal yang baik, kita kan membaca Al-Quran baik, mendoakan juga baik. Hanya saja, ya, mungkin kalau saran dari saya itu, ya, supaya dirubah. Contoh, maksudnya dirubah itu supaya tidak bertabrakan dengan syariat. Caranya bagaimana, Pak? Caranya kalau kita ingin didoakan oleh orang lain, misalnya ingin melaksanakan ibadah umroh, umpama punya orang tua, boleh kita minta doa kepada orang tua kita. Pak, Bu, minta ridhonya, saya akan berjuang mencari pahala yang besar, ingin melaksanakan ibadah umroh, mohon didoakan ya. Didoakan agar sehat, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah ya Bu, ya Pak. Boleh. Dan doanya kedua orang tua itu makbul kalau mendoakan untuk anak-anaknya. Ya. Itu pertama, umpamanya seperti itu tuh boleh. Atau umpama kita punya anak. Ya, punya anak, kita akan meninggalkan mereka. Bilang kepada mereka, anak-anak, ya, pada saat ayah dan ibu ya, melaksanakan ibadah umroh, jangan lupa doakan ayah dan ibu setelah selesai sholat 5 waktu, umpamanya seperti itu. Kemudian, anak-anakku silahkan bangun tengah malam sholat tahajud, dan silahkan berdoa di sepertiga malam yang akhir, doakan kami berdua yang sedang pergi jauh untuk ibadah. Ya. Karena apa? Karena pada saat di sepertiga malam yang akhir, itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu saran dari saya seperti itu. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Ya. Adapun kalau Bapak Ibu umpamanya ya, ingin sodakoh karena tanda syukur kepada Allah umpamanya nanti pada saat kepulangan. Jadi dalam hadis itu ada diterangkan Nabi pada saat pulang bepergian terkadang Nabi itu memotong sapi ya sebagai tanda syukur untuk menjamu sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Umpama Bapak Ibu tanda syukur sudah berhasil, kemudian di kampungnya atau di rumahnya punya 2 ekor kambing, umpamanya punya ayam dan sebagainya, boleh. Nah, tanda syukur saya, alhamdulillah saya sudah kembali ke tanah air, sudah sukses. Saya ingin mengajak makan saudara-saudara saya yang sudah mengantar, umpamanya, yang sudah membantu saya pada saat keberangkatan, sudah menjemput, ya, mengantar. Saya akan undang makan-makan, niatkan sedekah, boleh. Nah, seperti itu. Nah, adapun kalau kita umpamanya sengaja membuat acara, ya, karena saya pernah melihat itu ya, pada saat orang tuanya itu melaksanakan haji kan selama 40 hari, keluarganya itu selama 40 hari juga, setiap malamnya itu mengadakan acara. Dikhawatirkan akan memberatkan Bapak Ibu.
Karena saya pernah melihat, namanya di kampung itu kan ya ekonominya ya tidak semua kaya. Ya, ada juga orang itu ya bisa berangkat haji mungkin dengan uang yang hanya secukupnya. Nah, adapun umpama keluarganya sengaja membuat acara, itu kan kalau ngundang orang setidaknya kita misalnya memberi makan, memberi minum dan lain sebagainya, nah dikhawatirkan akan memberatkan. Sedangkan yang namanya ibadah kepada Allah itu, berusaha Allah itu memberikan yang terbaik, yang paling mudah buat kita. Itu ya. Jadi ini mohon maaf, saya jawabannya mungkin kurang berkenan. Tapi saya sangat menyarankan apabila Bapak Ibu umpama tidak melakukan, karena tadi kan bagaimana kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Lakukan seperti biasa saja. Umpama kita ingin melaksanakan ibadah umroh, kumpulkan saudara-saudara terdekat, ya. Kemudian pamitan kepada mereka dan kepada tetangga yang terdekat, sudah cukup. Ya, pamitan, Pak, Bu, saya pamit keluarga saya nih. Insya Allah saya di Mekah Madinah 9 hari. Umpama seperti itu. Ya, titipkan. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita sengaja membuat acara, nah itu ya, insya Allah selama ini saya belum pernah menemukan ya, tuntunannya, dan juga para sahabat itu tidak melakukan seperti itu. Ya, ini hanya sebagai saran dan mengingatkan supaya tidak memberatkan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya mengingatkan, niatkan ibadah ini semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya, niatkan karena Allah. Kemudian diusahakan ya, ibadahnya ya, supaya mencontoh dari Nabi. Kemudian juga dipersilahkan Bapak Ibu ya, jangan membuat acara yang bisa menyebabkan rusaknya amalan, yang bisa menyebabkan juga memberatkan pada diri Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat yang namanya ibadah ini urusan masing-masing. Dalam artian kita jangan tidak enak sama orang lain. Ya, karena yang namanya tata cara ibadah itu ya, ada syariatnya, ada aturan-aturannya. Itu ya. Mohon maaf bila jawaban ini kurang berkenan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.